Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi khairil bariyah wa ja'alana bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa kanzul atiyah. Wassalatu wassalamu ala qaidil qadah sayyidil ummah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله. مدد يا مشايخنا مدد دستور إلهي أنت مقصودي ورضاك. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para ulama kita, para orang tua kita, Bapak Ibu jamaah kajian Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah subuh Sabtu di Masjid Al-Ansar Pematang Sulur. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dalam naungan syafaat dan keberkahan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah tolong kita, Allah naikkan niat kita. Kita ingin mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik lahir maupun batin. Dan semoga kita dicatat sebagai hamba-hamba yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di paruh akhir daripada bulan Sya'ban al-Mu'azzam, bulan Sya'ban al-Mukarram, Sya'ban yang dimuliakan, Sya'ban yang diagungkan, Syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Nabi bersabda, Ar-Rajabu syahrullah, Rajab itu adalah bulan Allah, wa Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Di dalam bulan Sya'ban inilah turun firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik wa sa'daka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir dari kata yusalluna, yaitu fi'il mudhari, lafaz yang merupakan fi'il mudhari, yadullu 'alal istimrar, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah senantiasa terus-menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Labbaika wa sa'daika ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Kalau kita dengar ayat itu, ditutup dengan bersalawat kepada Nabi kita. Karena itu ayat perintah. Salawatlah dan salamlah kepada sang Nabi sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Turunnya ayat ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk dirinya, tetapi ketika salawat itu diperintahkan Allah kepada kita, maka melimpahnya keberkahan dan kebaikan itu adalah untuk umatnya. Bahagianya Rasulullah SAW itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita umatnya. Karena ketika kita bersalawat dengan beliau, Allah membalas salawat 10 kali kepada kita. Langsung Allah yang bersalawat kepada kita. Kalau Allah bersalawat kepada kita, berarti Allah sedang mengucurkan rahmat dan maghfirah ampunannya kepada kita. Mana yang lebih hebat lagi, sanjungan kita kepada Allah, atau Allah langsung yang bersalawat kepada kita? Allah langsung yang memberi rahmat, Allah langsung yang memberikan ampunan kepada kita. Tentulah yang diberikan oleh Allah itu tidak ada bandingannya. Dan dikatakan al-a'malu bainal qabul war rad. Amal-amal itu antara diterima dan ditolak. Illa salatu ala Nabi Muhammad, kecuali kepada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqbulun hatma, pasti salawat itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman li habibihil Mustafa, karena Allah memuliakan nabinya al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, kita lanjutkan, kita mengaji kitab Al-Adhkar. Kita mengaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan nasihat-nasihatnya, titah-titahnya, sabda-sabdanya, ajaran-ajarannya, dan kita rasakan kita sedang bersama dengannya. Kita melihat keindahannya, keindahan parasnya, keindahan akhlaknya, keindahan tuturnya. Sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, setiap Nabi bersabda, maka seakan-akan tertumpah, memancar mutiara-mutiara yang indah dari mulut suci baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Mari kita dengarkan hadis-hadis Nabi kita dengan hati kita, dengan cinta kita, dengan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber wujud, sumber cahaya, sumber segala sumber yang diberikan Allah untuk kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dikatakan kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kenapa surga itu indah? Beliau menjawab, fiha Rasulullah. Karena di dalam surga itu kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah surga itu menjadi indah. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan membaca kitab kita pada halaman 50. Kemarin kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada bertemu dengan musuh-musuh, berjuang fisabilillah sampai kita menebas leher mereka, ataupun sebaliknya mereka yang menebas leher kita gugur fisabilillah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita itulah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala.
Zikir kepada Allah Ta'ala diajarkan Nabi adalah amalan yang paling terbaik, yang paling disukai, yang paling suci, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu zikir itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan memuji ataupun mengerjakan apa saja yang menjadikan itu adalah sebagai ingatan kita, ibadah kita kepada Allah. Di antaranya salat. Salat itu adalah zikrullah. Aqimis salata li dzikri. Di antaranya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya Muhammad ja'altuka dzikran min dzikri." Wahai Nabi Muhammad, aku jadikan engkau zikir di antara zikir-zikirku. Faman dzakaraka faqad dzakarani. Siapa yang menyebut namamu berarti telah menyebut namaku. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil adalah bentuk-bentuk zikrullah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan inilah amalan-amalan yang paling terbaik. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Qala al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih al-Mustadrak ala Sahihain. Berkata Imam Nawawi, Imam Al-Hakim Abu Abdullah di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain berkata, hada hadithun sahihul isnad. Hadis tentang fadilah bahwa yang paling utama itu adalah zikrullah, hadisnya sahihul isnad. Wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan satu hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahibu na'li Rasulillah, yang dulu kita sebutkan, yang berkhidmat kepada sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawakan sendal, yang membersihkan sendal Nabi, yang memasangkan sendal Nabi, dan yang selalu memikul sendal Nabi, bahkan menjunjung sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu sendal Nabi ini pernah memijak arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam persada di bawah sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkhidmat bahkan bukan hanya dengan nabinya, bahkan dengan sandalnya sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam ketika aku di Isra Mi'rajkan. Faqala, lalu beliau berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aqri ummaka tassalam, sampaikanlah salam saya kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan beritahulah kepada mereka, annal jannata tayyibatut turbah, bahwa syurga itu wangi tanahnya, harum semerbak bumi syurga itu, tanah syurga. Azbatul ma, manis airnya. Tawar yang mengandung makna manis, air yang bersih, yang suci, yang segar airnya. Wa annaha qi'anun, dan sesungguhnya syurga itu adalah tanah yang datar, yang kosong. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Belum ada pohonnya, maka tanamannya, pohon-pohonan syurga itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka siapa yang ingin taman surganya begitu lebat pohon-pohonannya, tanam-tanamannya, buah-buahannya, maka banyak-banyaklah bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini diriwayatkan ketika Nabi kita lahir, maka seluruh penghuni langit dan bumi kecuali jin dan
manusia semuanya bertasbih dengan lisan-lisan mereka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini buku-buku maulid itu diceritakan bertasbihnya para malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadithun hasan, hadis ini hadis hasan, hadis yang baik. Wa rawaina fihi an Jabirin radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan hadis yang terdapat pada Sunan Tirmidzi dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Qala, baginda bersabda, man qala, siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, mengatakan subhanallah wa bihamdih, membaca subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji untuknya, ghurisat lahu nahlatun fil jannah, maka dia ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di dalam syurga. Sekali subhanallah wa bihamdih, satu pohon kurma. Subhanallah wa bihamdih, dua pohon kurma. Subhanallah wa bihamdih, tiga pohon kurma. Pohon kurmanya itu, kurmanya tidak ada bandingannya. Kurma syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sebenarnya kita aset, yang aset sesungguhnya, kapling tanah yang sesungguhnya. Kita numpuk-numpuk kapling tanah di dunia, silahkan, tapi jangan lupa membeli kapling tanah di akhirat. Miliki kapling tanah di akhirat. Bertasbihlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Nanti kita akan terkejut di akhirat. Tak percaya sebesar itu istana kita dan kawasan syurga untuk kita, yang dikatakan bisa lebih besar daripada 10 kali bumi ini. Itu ya. Dulu pernah saya ceritakan, Guru Bakhit ditanya macam mana punya istana sebesar itu, macam mana nak nuju istana yang jauhnya di bumi yang ke-10. Jawabannya ketika itu baru terdetik di dalam hati kita nak ke istana yang di mana, badan kita sudah di sana. Tidak ada jarak. Karena akhirat itu adalah darul jaza, negeri balasan abadi yang kekal abadi. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, ajibtu liman banad darah, aku bingung dengan orang yang sibuk membangun bangunannya di dunia ini. Wa yansawnal kuburah, lupa dengan bangunan yang sedang menunggu, yaitu kuburnya. Wa yansawna daral akhirah, dan lupa dengan bangunan yang kekal abadi di negeri akhirat. Dalam otaknya cuma nak bangun yang di dunia ini, cuma tidak ada tersampai dalam otaknya, dalam pikirannya membangun rumah penantiannya di dalam kuburnya. Apakah ingin lapang, apakah ingin sempit, kita yang bangunnya. Kalau ingin syurga ataupun taman syurga sudah ada di kubur kita yang lapang, tentu kita siapkan selama di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, wal a'yadu billah, berlindung kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama asbarakum 'alan nar, tak akan ada yang tahan dengan neraka Allah
Jangankan dengan neraka Allah, dengan kubur aja tidak ada yang tahan. Dihimpit oleh bumi, 7 lapis bumi. Apalagi di neraka. A'udzubillahi min adzabil qabri wa min adzabin nar. Kita berlindung dengan Allah, na'udzubillahi min adzabil qabri wa min adzabin nar, daripada azab kubur dan azab api neraka. Banyak-banyak baca subhanallah wa bihamdih. Ada hadis yang kemarin kita bacakan. Apakah kata Nabi, kalian tidak sanggup dalam satu hari berbuat 1000 kebaikan? Tak sanggupkah kalian berbuat 1000 kebaikan dalam satu hari? Tentu kami tidak sanggup, kata sahabat. Banyak ya Rasulullah. Taqra fi kulli yawmin subhanallah mi'ata marrah. Engkau baca subhanallah 100 kali sehari, maka engkau telah taksibu alfa hasanah, telah melakukan 1000 kebaikan. Bukan 100, 1000 kebaikan. Sanggupkah kalian melakukan 1000 kebaikan satu hari? Tentu tak sanggup ya Rasulullah. Engkau membaca subhanallah 100 kali, engkau dicatat telah membuat 1000 kebaikan. Subhanallah saja baru. Belum tasbih-tasbih, belum tahmid, belum tahlil dan sebagainya yang begitu besar fadilatnya, keutamaannya. Nah, hadis tentang ditanamkannya pohon kurma di surga ini, kata Imam Tirmidzi, haditsun hasan, hadis yang baik. Wa rawaina fi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan kami riwayatkan satu hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Saya ingatkan kembali, Abi Dzar ini sahabat yang sangat mulia, yang sangat dicintai Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu pelan-pelan mendidik sahabat-sahabatnya. Suatu hari Sayyidina Abu Dzar melihat Bilal bin Rabah itu berdebu dan terlihat seperti orang yang kumal. Lalu terkesan dia meremehkan. Kata Abu Dzar, tidak ada berubah juga nampaknya. Bilang Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi melihat Abu Dzar ini kan mantan orang kaya, tapi dia ditinggalkannya kekayaannya karena ingin ikut dengan Nabi, sudah bagus. Tetapi sisa sombongnya masih ada. Ketika melihat Bilal bin Rabah yang miskin itu, dari lisannya terkesan sedikit merendahkan. Maka Nabi bilang, ya Abu Dzar, inna fika jahiliyah. Masih ada sifat jahiliyah rupanya ya, kata Nabi. Buang ya, kata Nabi. Jadi kalau yang Allah takdirkan hidupnya makmur, Allah takdirkan punya kelebihan, lalu Allah karuniakan pula dapat hijrah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dapat yang lama-lama itu dibuang. Salah satunya sifat baga. Baga itu nak kena buang. Kalau misalnya ini kan lihat teman kita yang masih jauh di bawah kita, jangan ada kesan kita membedakan kasta. Jangan kita, aku ini kelas orang kaya, kamu kelas orang susah, itu jangan ada lagi pada sikap kita, pada diri kita. Ikuti yang diajarkan Rasulullah SAW ketika menegur Sayyidina Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, inna fika jahiliyah. Masih ada sifat jahiliyah pada dirimu, bersihkan, kata Nabi, buang. Sehingga Abu Dzar ini nanti adalah sahabat yang ketika sudah ditegur Nabi itu, dia bukan ternyata dia betul-betul ingin memperbaiki dirinya. Akibatnya tidak ada banyak ngomong lagi dia. Setelah itu dia banyak pendiam. Pendiamnya bukan berarti dia down ditegur Nabi, tidak. Tapi dia menyadari bahwa dia memang harus memperbaiki dirinya, sehingga dia menjadi orang yang lebih banyak menjadi orang yang pendiam. Tapi dengan ilmu tentu tidak boleh diam. Dengan ilmu tentu terus mengaji, terus bertanya. Untuk hal-hal yang mungkin tak ada manfaatnya lagi, dia sudah lebih banyak diam. Qultu, dia bertanya kepada Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah, kata beliau, ya Rasulullah, ayyul kalam ahabbu ilallahi ta'ala. Perkataan apa yang paling Allah sukai ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab,
mastafallahu ta'ala li malaikatihi, yaitulah sesuatu ucapan yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya. Jadi ada satu ucapan, satu tasbih yang Allah pilihkan supaya malaikat mengamalkan membacanya. Apa itu? Yaitu bacaan Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku dan segala puji untuknya. Maha suci Tuhanku dan segala puji untuknya. Ini tasbihnya malaikat Subhana Rabbi wa bihamdih. Kita boleh tidak apa-apa, bagus. Kalau ingin dapat level macam malaikat, baca nih. Sama juga dengan Subhanallah wa bihamdih. Subhana Rabbi wa bihamdih. Ini yang Allah pilihkan untuk malaikat-malaikat. Ini kata Nabi adalah perkataan yang paling Allah sukai. Subhana Rabbi wa bihamdih. Makanya guru kita, masyayikh, syekh kita, grand syekh kita, Maulana Syekh Nazim Qaddasallahu sirrah, mendapatkan satu tajalli ketika beliau sakit, tidur di malam hari, subuh-subuh beliau menyampaikan kepada muridnya, meskipun dalam bahasa Turki, tapi maknanya ini, Subhana Rabbi wa bihamdih. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku Allah. Sultanim Allah, Sultan adalah Tuhanku, Raja segala raja. Sultanim Allah, Nabi Muhammad, Nabiku adalah Nabi Muhammad alaihi salam. Boleh di antara murid-murid mengikuti, mengambil ibrah, ikut dengan bahasa beliau meskipun bahasa Arab yang dicampur dengan bahasa Turki. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad, ada M-nya, ada mem-nya, alaihi salam. Sama-sama. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Terutama makna dengan Subhana Rabbi Allah, Subhana Sultani Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mendapatkan tajalli yang beliau katakan bagaikan langit memancarkan cahaya yang menembus ke dalam kalbu beliau radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahannya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zikir-zikir yang Allah sukakan ke dalam hati kita. Dan kalau ada zikir-zikir tertentu yang Allah sukakan ke dalam hati kita, zikir itu jangan ditinggalkan. Itu di antara isyarat. Di samping tentu zikir-zikir yang banyak yang senantiasa kita baca. Mohon maaf Al-Fakir, mohon maaf, mohon izin tak dapat untuk melanjutkan dan mungkin juga tidak ikut kita ratib. Saya mungkin dengan Ananda, Ustadz Rajikin dan Ustadz Daud, kami ke Kuala Tungkal. Mohon maaf tidak dapat ikut sarapan karena memperingati Haul Ulama Besar Kuala Tungkal sekaligus pendiri pesantren PHI, tempat kami mengaji waktu dari kecil, Guru Latif, Guru Syukri Ismail dan semuanya, Guru Anwar. Perguruan Hidayatul Islamiyah, itu pondok yang didirikan oleh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Daud Arif, guru kami, Syekhul Masyayikh. Dia guru daripada guru-guru yang ada di Kuala Tungkal.
pendiri PHI, Madrasah PHI. Alhamdulillah saya diminta untuk menyampaikan kalimat. Karena itu mohon izin, mohon doa, dan saya pun mendoakan kita semua mendapatkan keberkahan daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.